Tidak ada. Maika adalah anjing pemburu. Yang bisa menghentikannya hanyalah anggota keluarga Zoldyck saja. Celaka! Siulan. Gon! Dia di sini. Dasar anak yang tangguh. Ayo, ulurkan tanganmu. Syukurlah. Ini benar-benar keajaiban. Nah, wisatawan sekalian, yang terlihat di sini adalah gerbang depan kediaman keluarga Zoldyck, keluarga pembunuh bayaran. Kalau sudah masuk tidak akan keluar hidup-hidup. Karena itulah gerbang ini disebut juga sebagai gerbang akhirat. Oh ya, Koko, boleh aku bertanya? Iya. Bagaimana dengan orang-orang itu? Ayo, sedikit lagi. Bagus, Gon. Aku berhasil. Kau sudah berhasil, Gon. Berarti kita semua berhasil. Sungguh mengejutkan. Hanya dalam waktu 20 hari kalian bisa melakukannya. Leorio malah lebih hebat lagi. Dia bisa membuka 2 pintu sekalian. Kalau cuma begitu kan biasa saja. Koko, jadi mereka itu... apakah ini mungkin yang disebut pulang dari akhirat? Iya kali ya. Pak Zeburo, Pak Sikuan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Berhati-hatilah kalian. Iya. Ikuti jalan setapak menuju gunung. Mungkin kediaman mereka ada di situ, di suatu tempat. Mungkin Sebenarnya aku pun belum pernah pergi sampai ke sana. Maaf ya, karena aku tidak bisa mengantar kalian. Tidak apa-apa. Nah, kami berangkat dulu ya. Selamat berjuang ya, hati-hati. Anak-anak yang hebat. Sekarang kau mengertikan kenapa aku melakukan hal itu. Ya, tapi yang lebih berat adalah setelah ini. Padahal, perlengkapan dan juga persiapan sudah begitu sempurna. Tapi cuma dalam waktu tak lebih dari 5 menit, 100 orang pria telah dimusnahkan hanya oleh seorang anak yang belajar jadi kepala pelayan. Hanya oleh seorang anak perempuan yang berusia sekitar 10 tahun. Lalu si Hunter jadi ketakutan dan berhenti jadi Hunter. Lalu bekerja sebagai penjaga di sini. Ya, maaf saja ya. Mataku telah terbuka. Anak perempuan itu telah menunjukkan batasan dari diriku. Semuanya seperti monster. Majikannya dan juga pegawainya. Apa mereka bisa melewatinya? Tapi, kalau anak-anak itu mungkin bisa. Entah kenapa, setelah sekian lama aku jadi merasa ingin bermimpi lagi. Oh ya, ku dengar kau mengarahkan senapanmu pada Mike untuk menolong Gon. Benarkah itu? Ternyata kau masih muda ya. Dia... Pokoknya ini untukmu. Tidak, tidak Tuan, jangan. Saya sudah cukup senang dengan kebaikan Tuan. Maaf Tuan, saya tidak bisa menerimanya. Karena saya hanyalah pegawai Tuan. Maaf, saya tidak bisa menerimanya. Karena saya hanyalah pegawai Tuan. Namaku Gon. Aku datang untuk bertemu Kilua. 2 orang ini adalah yang satu Leorio. Hai. Dan ini Kurapika. Kami datang untuk ke tempat kediaman Tuan. Pulanglah. Tempat yang kalian masuki ini adalah tanah pribadi. Tidak bisa dimasuki tanpa izin. Hai, kami kan menanya namamu. Tidak sopan kalau tidak dijawab.
Maaf saja, aku tidak pernah punya keinginan untuk tahu nama kalian. Apa? Kau ini? Sudah, hentikan kekanak-kanakan. Tapi Kurapika... Kukatakan sekali lagi, pergi dari sini. Ini adalah tanah pribadi milik keluarga Joldik. Tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk ke sini. Aku sudah telepon dulu tadi. Lagi pula kami bertiga telah melewati gerbang penguji. Kalau tidak salah Pak Zeburo dan Pak Sikuan juga menyuruhku untuk menyusuri saja jalan ini. Aku tahu, tapi kepala pelayan belum memberi izin untuk masuk ke dalam, kan? Lalu bagaimana caranya agar bisa dapat izin? Saat ku bilang aku ini teman Kilua pun tetap saja tidak diperbolehkan. Entahlah, aku tidak tahu. Karena sebelumnya tidak pernah ada yang mendapat izin. Jadi tak ada jalan lain kecuali masuk dengan paksa? Mungkin itu benar. Pokoknya, sudah cukup aku bersabar. Satu langkah pun kalian berani melewati garis ini, akan kuhentikan dengan kekerasan. Gon. Serahkan padaku. Gon. Hei, apa yang kau lakukan? Sekarang mau apa? Sesuai peringatanku, hentikan dia dengan kekerasan. Jadi rupanya kau takkan membiarkan aku lewat ya? Sudah aku peringatkan berulang kali. Kalau kau terus bersih keras, aku takkan segan-segan lagi. Karena baru yang pertama, ini baru peringatan. Tapi tidak akan ada yang kedua kali. Jangan ada yang melewati garis ini. Sial, perempuan macam apa itu? Aduh, sakit. Itu karena kau menyerbu begitu saja. Memang aku ini tidak berkepala dingin seperti dirimu. Gon, kelihatannya gadis itu cukup mengurangi kekuatan serangannya ya? Iya, yang dia keluarkan tidak sampai dari setengah kekuatannya. Apa? Yang seperti itu masih setengah kekuatan? Kalau benar dia berniat untuk menyingkirkan kita, pasti bisa dilakukan dengan menghujamkan ujung tongkatnya. Tapi dia tidak melakukannya hanya dengan memberi peringatan. Kenapa? Aku pernah mendengarnya dari Pak Sikuan. Katanya beberapa tahun yang lalu ada seorang blacklist hunter yang datang dengan 100 orang anak buahnya. Saat itu tidak seorang pun yang berhasil tiba di rumah Zoldik. Dan semuanya dihabisi. Yang melakukannya adalah anak perempuan itu sendirian. Hai Gon, padahal sudah tahu tentang itu. Tapi kenapa berbuat? Dasar, kalau terus bersama denganmu, punya nyawa selusin pun tidak akan cukup. Sudahlah Leorio, bagaimana kalau kita mencobanya sekali lagi? Hai, kita tak akan perlu pakai cara sulit seperti menghadapi monster itu. Lebih baik masuk dengan cara melompati pagar saja. Iya kan, Gon? Cara itu jangan dipakai. Seperti yang telah kita lihat dari peristiwa gerbang penguji dan Mike, di tempat ini telah dibuat suatu sistem di mana kalau kita tidak melewati dengan cara yang benar, maka akan mendapat celaka. Meskipun kelihatannya mudah, kita tidak tahu sebenarnya di tempat itu ada apa. Mungkin lebih tepat kalau kita menghadapi saja lawan yang terlihat. Maaf saja ya kalau ideku buruk. Kukira karena alasan itu pula Pak Zeburo menyuruh kita melewati jalan ini. Begitu ya? Lalu apa rencana selanjutnya? Hai. Ya, pokoknya kita coba sekali lagi kembali ke tempat tadi dan berbicara dengan gadis itu. Bagaimana? Ya sudah, ayo kita jalan. Jangan. Saya sudah cukup senang dengan kebaikan Tuhan. Tapi tidak bisa. Maafkan saya, Tuhan. Ada apa, Gon? Itu punya Kilua. Pasti ada sesuatu di sini. Iya, sepertinya mustahil kalau Kilua menjatuhkan benda itu begitu saja.
kapuk juga ya? Kalian mau dihajar? Tidak, sedikit pun kami tidak punya niat untuk bertarung denganmu. Kami hanya ingin bertemu dengan Kilua. Mungkin kau tak bisa mempercayainya. Tapi kami adalah teman baik Kilua. Kami berkenalan dengannya pada saat ujian hunter. Bukan urusanku. Aku tidak peduli apapun alasan kalian datang ke tempat ini. Aku hanya mengikuti perintah majikanku. Hanya itu saja. Bagaimana? Kalian mengerti? Sudah hentikan. Kalau begitu caranya, sama saja kau dengan Mike. Benar. Kau ini. Yang pertama adalah peringatan. Tapi yang kedua tidak akan lagi. Aku mengerti. Skateboard itu punya Kilua kan? Benar. Lalu kenapa kau letakkan di situ? Iya, aku menerimanya dari Tuan Kilua. Diberi. Memangnya kenapa? Pokoknya tidak ada alasan. Aku hanya diberi. Tidak bisa dipercaya. Selama ujian hunter, dia terus membawanya tanpa pernah dilepaskan dari sisinya. Bukan hanya itu. Tuan Kilua terus menjaganya baik-baik sejak masih kecil. Sama saja kan? Yang jelas,